Pada praktek kali ini kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi SSH dan NTP. Kita masuk dulu ke server, kemudian kita lakukan instalasi untuk paketnya yaitu SSH. Kita ketik perintahnya apt get install SSH, kemudian enter. Tekan Y, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, sudah selesai. Kemudian kita lakukan konfigurasi menggunakan perintah nano pada etc di SSH, directory SSH, nama filenya sshd_config. Nah, untuk konfigurasinya di sini kita hanya akan mengubah nomor portnya saja. Port defaultnya itu adalah 22. Nah, kita rubah jadi 2020. Ya. Kemudian kita tekan Ctrl O untuk menyimpan dan Ctrl X untuk keluar. Nah, jika sudah selesai, kita lakukan restart dengan perintah etc init.d ssh restart. Pastikan restartnya berjalan dengan baik. Nah, sudah berhasil. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah kita melakukan pengecekan. Sebelum melakukan pengecekan, kita harus sambungkan dulu klien dan server dengan menggunakan settingan network. Di sini yang digunakan adalah host only. Ya, seperti ini. Nah, ini untuk PC GWS ya, kita jadikan server. Nah, kemudian untuk PC hostnya kita jadikan klien. Pastikan Ethernetnya sudah tersedia yaitu VirtualBox host only. Nah, kita berikan IP di sini. Nah, IP-nya kita gunakan 192.168.102. Subnet masknya default ya /24. Oke. Nah, bila perlu kita enable dulu untuk memastikan bahwa settingan IP address kita sudah benar ya, seperti ini. Kita cek kembali ya. IP-nya sudah terpasang 100.2. Nah, kemudian kita akan lakukan konfigurasi IP address untuk PC server ya dengan cara nano etc network interface ya. Kita masuk ke interfaces dengan perintah nano. Nah, di sini kita akan lakukan setting IP secara statik ya. Nah, jadi ketikkan statik, kemudian masukkan addressnya 101, kemudian netmasknya itu /24 ya. Kemudian broadcastnya karena /24 berarti ini tidak di subnet sehingga broadcastnya 255. Nah, kemudian networknya itu adalah 100.0. Nah, jangan lupa disimpan kemudian keluar. Langkah berikutnya kita restart networkingnya, init-d networking restart. Oke. Nah, ini sudah berhasil restartnya. Kita coba ping ke PC client 100.1 PC server dulu ya. Ini tidak bisa, coba ke klien, masih belum bisa juga. Nah, ini masih ada beberapa masalah, kita cek dulu ya. Kita cek lagi untuk koneksinya apakah sudah betul. Nah, koneksinya sudah betul ya, VirtualBox host only. Nah, kita cek dari sisi klien ya atau PC hostnya. Kita cek IP addressnya sudah betul 100.2 ya, sudah betul. Kemudian kita coba ping. Nah, masih belum berhasil. Coba kita cek lagi. Ini masih belum berhasil ya pingnya ya. Coba kita cek lagi dari sisi servernya. Nah, ternyata IP-nya belum masuk ya. Nah, kita naikkan dulu adapternya dengan perintah if up pth0. Nah, baru kita ketikkan if config. Nah, IP-nya sudah masuk di sini ya. 192.168.101. Coba kita ping ke PC client
sudah tersambung. Nah, sekarang kita akan coba ping ke server dari klien ya. Sudah tersambung juga. Oke. Nah, ini antara klien dan server sudah tersambung ya. Langkah yang berikutnya kita akan lakukan pengujian ya dari klien. Kita gunakan aplikasi Putih ya. Kita buka Putihnya, kemudian pada hostname-nya masukkan IP server, kemudian nomor portnya yaitu 2020. Klik open. Kita tekan tombol yes. Nah, kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa melakukan remote server ya menggunakan Putih. Nah, coba kita restart. Nah, seperti ini caranya ya. Oke. Nah, kita akan coba melakukan sekali lagi ya. Di sini kita akan remote lagi. Si servernya menggunakan Putih ya. Jadi Putihnya silahkan nanti bisa diinstal terlebih dahulu ya. Kita masuk dulu ke server. Oke, kemudian kita buka Putih lagi. Kita masukkan IP address-nya, portnya 2020, kemudian tekan tombol OK. Nah, di sini kita login ya menggunakan user biasa. Nah, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita akan coba berpindah user ya ke root. Nah, ternyata bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan coba melakukan beberapa operasi-operasi yang ada di PC server. Jadi dengan menggunakan SSH kita bisa meremote PC server kita dari jauh ya, asalkan dia berada dalam satu network yang sama seperti itu. Nah, seperti ini kita misalkan membuka file untuk interface ya. Nah, seperti itu untuk langkah-langkah instalasi dan konfigurasi SSH pada klien server ya. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan instalasi NTP. Kita masuk dulu ke root. Nah, kemudian kita lakukan instalasinya yaitu apt get install NTP, nama aplikasinya ya. NTP. Oke. Enter, tekan Y. Nah, di sini meminta DVD 1 ya. Kita masukkan DVD 1 ya. Nah, di sini saya ambil dari hard disk. Nanti silahkan disesuaikan di media penyimpanan Anda. Kalau untuk di saya di sini saya gunakan drive untuk E ya. Kita cari di drive E. Oke. Kita cari DVD 1 ya, image-nya atau file ISO-nya. Nah, di sini. Oke, ini. Nah, kemudian tekan tombol enter. Nah, kemudian meminta lagi untuk DVD update yang kedua. Nah, silahkan di checklist saja DVD update-nya, kemudian tekan enter. Nah, sudah selesai. Kemudian kita lakukan konfigurasi yaitu pada file ntp.conf ya, dibuka dengan perintah nano. Nah, kemudian silahkan cari text server seperti ini ya, ada 4 baris, kemudian kita berikan tanda pagar. Nah, kemudian di bawahnya ketikkan teks seperti ini, server 127.127.1.0, kemudian Forge 127.127.1.0, kemudian startum 1 ya, atau level 1. Kemudian masih ada yang harus kita konfigurasi ya. Kita cari kata-kata restrict seperti ini ya, kita ketikkan di bawahnya restrict 192.168.100. Ini merupakan alamat network yang kita gunakan pada jaringan ini ya. Kemudian masukkan netmasknya yaitu mas 255.255.255.0, berikan teks
no modify, ya, no modify, kemudian no trap. Nah, jangan lupa disimpan ya. Ctrl O, Ctrl X. Nah, kemudian kita restart ya aplikasi NTP-nya. Pastikan berjalan seperti ini. Nah, kemudian kita cek di servernya dengan perintah ntpk spasi -p. Ya, pastikan jitternya itu 0,000. Nah, itu sudah berhasil. Nah, pengaturan dari sisi klien ya, kita masuk cek dulu konfigurasinya, koneksinya apakah sudah nyambung atau belum. Nah, di sini kita cek ping antara klien dan server. Nah, itu sudah nyambung ya. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasi atau pengujian dari sisi klien. Masuk ke control panel, kemudian klik untuk clock and region, masuk ke date and time, masuk ke tab internet time, di change time, di sini ada server. Anda masukkan saja untuk IP servernya, kemudian klik update now. Ya, jika belum berhasil, klik sekali lagi sampai muncul tulisan seperti ini ya.